Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama BK Sahabat Siswa. Kali ini lihat di belakang. Ini adalah teman kalian yang sedang merasa kesulitan dalam belajar. Apa kalian juga pernah kesulitan dalam belajar? Nah, kesulitan belajar ini adalah suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Nah, hambatan di sini ada yang disadari dan ada yang kita tidak sadari. Nah, mungkin bersifat psikologis, sosiologis, ataupun fisiologis. Nah, kesulitan belajar ini dimanifestasikan dalam bentuk perilaku, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, gejala kesulitan belajar. Yang pertama, hasil belajar yang dicapai rendah di bawah rata-rata kelompoknya. Yang kedua, hasil belajar yang dicapai sekarang lebih rendah dibanding sebelumnya. Ketiga, hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Yang keempat, paling sering nih, lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. Nah, yang kelima, menunjukkan sikap yang kurang wajar. Misalnya, masa bodoh dengan proses pembelajaran, mendapat nilai kurang, dia tidak menyesal, ditagih tugas pun, dia cuek-cuek aja. Kalian gak gitu kan? Yang keenam, menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma. Misal, membolos dan pulang sebelum waktunya. Yang ketujuh, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Misalnya, mudah tersinggung, suka menyendiri, bertindak agresif, marah-marah terus bawaannya, dan seterusnya. Nah, cara mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Hal ini tidak mudah loh, perlu dukungan dari orang tua, guru, dan teman-teman sekitar. Sehingga kita bisa membiasakan sikap dan perilaku atau kebiasaan yang efektif. Yang kedua, memelihara kondisi kesehatan baik. Dengan badan yang sehat, tentunya kita bisa belajar dengan baik di sekolah. So, jaga kesehatannya ya. Yang ketiga, mengatur waktu belajar yang baik di sekolah maupun di rumah. Selain waktu belajar, jangan lupa atur waktu bermain ataupun bermain game. Yang keempat, memilih tempat belajar yang baik. Tempat juga mempengaruhi loh. Tentunya kita harus mencari tempat yang nyaman untuk kita belajar. Yang kelima, belajar dengan menggunakan sumber belajar yang baik. Carilah materi ataupun media pembelajaran yang relevan dan cocok dengan gaya belajar kalian. 6. Membaca secara baik sesuai kebutuhan. Nah, dengan kita membaca berulang-ulang dan teratur, biasanya kita akan lebih mudah mengingat dan menghafal. Jadi jangan lupa membaca ya. 7. Tidak segan bertanya untuk hal yang kurang dimengerti. Apabila kalian belum mengerti dan belum paham mengenai materi, jangan takut dan jangan malu untuk bertanya. Poin terpenting adalah tentukan tujuanmu dari sekarang. Kamu belajar untuk apa dan apa yang ingin kamu dapatkan dengan belajar. Tips mengatasi kesulitan belajar. Pertama, pilih waktu belajar yang tepat. Misalnya di pagi hari ketika kita masih fresh. Jangan sampai kita lelah, kita paksakan untuk belajar. 2. Bangun suasana belajar yang nyaman, di mana keadaan lingkungan kita akan mempengaruhi mood kita untuk belajar. 3. Kembangkan materi yang sudah dipelajari, baik itu melalui latihan soal ataupun mencari materi tambahan sebagai referensi. 4. Mencatat pokok-pokok pelajaran. Nah, tulis intisari pelajaran tersebut di catatan kalian ataupun buat mind mapping. 5. Membaca adalah kunci belajar.
Jadi jangan bosan-bosan untuk baca. Keenam, hafalkan, latihan, pahami agar pembelajaran kalian selalu kalian ingat. Yang ketujuh, perhatikan istirahat. Karena istirahat juga penting loh. Kalau misalkan kita terlalu lelah, bagaimana kita bisa belajar dengan baik? So, you atasi kesulitan belajarmu dari sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.